Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel lagi. Buat kalian yang baru join channel aku, atau buat kalian yang baru ketemu video ini dan tertarik sama video yang ngebahas tentang tips dan trik yang ada di Laravel, kalian boleh nonton playlistnya karena aku udah bikin playlistnya. Jadi kalau kalian pengen lihat playlistnya, cari di YouTube, cari channel Cara Fajar, dan cari judul playlist tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini udah ada 17 video, dan video yang lagi kalian tonton sekarang adalah video ke-18. Terus buat kalian yang suka sama hal-hal yang berbau Laravel, aku juga punya playlist lainnya, yaitu mulai dari tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula, terus latihan membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel, terus ada juga membuat REST API menggunakan Laravel. Nah, kalian bisa lihat playlist tersebut kalau tertarik sama hal-hal yang berbau dengan Laravel. Oke, kembali lagi di topik pembahasan video kali ini. Di video kali ini aku mau ngebahas yang berkaitan dengan email. Nah, kalau kalian udah nonton video aku tentang ini, yang send email, kirim email dengan email trap, kan kita udah ngebahas gimana cara ngirim email. Nah, kirim email yang bakal dibahas di video kali ini adalah gimana cara ngirim email yang banyak tapi nggak down. Kalian tahu kan ngirim email itu butuh proses. Nah, kita udah coba kemarin di video ini, ngirim email ada prosesnya beberapa detik. Bayangin kalau kalian ngirim email newsletter ke semua user di database project kalian, ada 100 user, berarti kalian ngirim 100 email. Nah, bayangin deh tuh, gimana proses yang dilakukan sama aplikasi kalian. Pasti bisa down lama-lama kan, karena ada timeout-nya. Nah, kita bakal ngebahas gimana caranya supaya aplikasi kita nggak down ketika ngirim email yang banyak sekaligus. Nah, itu namanya teknik queue. Tulisannya QW, tapi dibacanya Q. Nah, jadi kita bakal ngebahas itu. Terus, kalau kalian mau nonton atau mau ngikutin pembahasan video ini, aku wajibin kalian nonton yang tutorial send email ini dulu. Karena aku nggak ngebahas dasarnya gimana setting mail trap, gimana setting di env-nya. Kalian wajib nonton ini dulu sebelum nonton video yang sekarang ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita ngoding-ngoding, kita pelajarin dulu ya teori atau gambaran singkat gimana sih kok bisa ngirim email, bisa nyebabin aplikasi kita down. Jadi gini, case-nya adalah aplikasi kita akan kirim email newsletter, di mana yang dikirim adalah user yang subscribe website kita. Anggap user yang subscribe email aplikasi kita atau website kita 100 orang. Maka ketika kita mau kirim newsletter, pasti kita harus ngirim ke 100 orang ini. Ya kan? Kayak gitu. Terus anggap juga ini adalah proses melakukan kirim email. Ini aplikasi kalian. Terus di aplikasi kalian ngejalanin sebuah function untuk kirim newsletter. Run newsletter mail send, kayak gitulah kira-kira ya. Nah, kalian ngejalanin function untuk ngirim email newsletter ke 100 orang tersebut. Maka yang dilakukan adalah apa? Ya udah, kita bakal ngirim email sebanyak 100 biji untuk user kita. Jadi kalau user kita ada 200, ya 200 lah yang dikirim. Ada 300, ya 300 lah yang dikirim. Ini anggap aja 100 email. Anggap aja. Nah, ini anggap aja 100 email. Maka yang dilakukan apa? Ketika aplikasi kita mau ngirim email, maka yang dikirim adalah sebanyak ini yang dikirim. Nah, ini anggap aja juga ketika kirim email dibutuhin waktu 1 detik. Bukan 1 detik ya, bentar banget 1 detik. 1 email butuh, anggaplah 5 detik lah. Nah, 5 detik. Jadi kalau 100 email kita butuh 500 detik.
yang diperlukan untuk memproses ini. Nah, selagi aplikasi kita ngeproses kirim email ini yang dibutuhkan waktu 500 detik, aplikasi kita tetap melakukan sesuatu. Nah, 500 detik ini waktu yang lama yang mana cukup untuk membuat website kita down. Nah, dia kayak gini. Bisa down aplikasi atau website kita. Nah, ini jadi gimana dong? Kita butuh ngirim email sebanyak 100 biji, tapi kita nggak mau aplikasi kita down. Nah, gimana caranya? Nah, caranya yang aku bilang tadi, yaitu pembahasan video ini, kita menggunakan email queue. Lah, kok bisa? Gimana caranya kok email queue bisa bisa ngirim email sama kayak tanpa queue, tapi dia nggak down? Gimana caranya? Nah, cara kerjanya ya, aku bakal ngegambarin cara kerja queue yang sederhana aja. Jadi, ketika kita ngirim 100 email ini, copy paste. Nah, ini kan kita anggap ini yang kotak gede ini aplikasi kita. Terus kita ngirim email sebanyak ini 100 biji. Ini anggap tanpa queue. Nah, ini kita kirimin 100 email sekaligus semua. Terus aplikasi kita juga tetap jalan. Ada proses login, misalnya ada proses CRUD data dan lain-lain. Nah, selagi ada proses CRUD, aplikasi kita juga ngirim email, itu yang bikin down salah satunya. Nah, jadi dengan queue gimana cara kerjanya? Dengan queue cara kerjanya adalah nggak langsung sekaligus semua ini dikirim email. Nah, ketika queue dilakukan, ya udah kita kasih tahu ke ke aplikasi kita, aku mau kirim email tapi queue ya. Tapi antri ya ngirimnya satu persatu, jangan sekaligus semua biar nggak down. Nah, kayak gitu cara kerjanya. Jadi kalau kita udah ngasih tahu ke aplikasi kita mau kirim email menggunakan queue supaya antri. Jadi ini kirimnya satu persatu. Kirim satu, antri. Nanti kirim satu lagi, antri. Nanti kirim satu lagi, antri. Dan ini dilakukan di belakang layar, jadi nggak ngeganggu proses lainnya. Jadi ketika aplikasi kita ngirim email, orang-orang masih bisa ngelakuin proses lainnya kayak CRUD data, login, register, dan lainnya karena ini dilakukan di belakang layar. Nah, kira-kira kayak gitu gambaran queuing. Kita nggak ngirim email sekaligus 100 biji, tapi kita bikin antrian. Satu-satu, udah selesai kirim lagi satu, udah selesai kirim lagi satu. Nah, ini dikerjain di belakang layar. Itu yang bikin website kita tetap berjalan tanpa down. Nah, jadi kira-kira gitu gambaran singkat teorinya ya. Kalau kalian nggak ngerti, ya ngerti-ngertiin lah, bisa nonton di YouTube lain atau di pengertian lain tentang queuing atau antrian. Jadi kira-kira segini gambaran sederhananya antri gitu. Satu selesai baru boleh satu proses lain sehingga nggak down aplikasi kita. Jadi semoga kalian ngerti dengan teori ini, baru kita lanjut ke praktek ngoding-ngodingnya. Kita bakal kirim email menggunakan Mailtrap ya. Jadi aku anggap kalian udah nonton video ini yang send email menggunakan Mailtrap. Aku anggap kalian udah nonton dan udah ngerti gimana setting Mailtrap dan setting di file INV kalian. Kalau belum ngerti silakan nonton. Terus apalagi ya, untuk mencoba kirim email aku udah punya data ini dia, users di table user. Jadi aku udah punya 5 user dan punya email masing-masing user ini. Aku bakal kirim email newsletter ke user ini semua. Jadi aku bakal ngirim 1, 2, 3, 4, 5 user sekaligus tanpa queue. Kita lihat butuh waktu berapa lama sih ngirim email tanpa queuing di sini sebanyak 5 email ini. Oke, kita bakal coba ini ya. Jadi aku udah setting nih, udah bikin mail labelnya dan blade-nya. Jadi mail labelnya aku kasih nama newsletter. Terus ketika mail label ini dijalankan bakal ngeliatin atau memanggil blade newsletter. Ini dia filenya. Di file blade cuman sederhana aja, jadi emailnya bakal ada tulisan ini adalah email newsletter. Nah, kayak begitu aja isi email yang akan dikirim ke 5 user ini. Oke,
Jadi aku bakal bikin fitur kirim email dulu, bikin dulu roots-nya, nama root-nya adalah root get send newsletter. Ini aja, terus panggil controller yang udah ada yaitu send email ini dia, class, dan panggil metodenya send newsletter kayak gitu aja. Nah, di controller newsletter, di controller send email kita bakal bikin function yang namanya send newsletter di sini. Oke, kirim kayak gitu. Nah, di sini aku bakal ngirim ke user ini, ngirim email ke 5 user ini. Caranya kita get dulu $email sama dengan user, aku plug aja untuk emailnya. Jadi untuk emails aku ngambil kolom email ini aja. Klik kanan import class. Kalau kalian belum install extension, kalian bisa ngetik manual use app models user, tergantung path kalian, path model kalian. Oke, udah begitu kita coba dd $emails, kita lihat dapat nggak sih data emailnya. Save, terus kita pergi ke sini. Nah, di sini jangan lupa kalian jalanin PHP Artisan Serve ya. Nah, aku bakal buka 127.0.0.1 port 8000. Laravel udah jalan, kita pergi ke root yang namanya send newsletter. Nah, lihat emailnya udah ada nih 5 email yang akan kita kirim. Oke, dengan begini kita udah dapat emailnya yang akan kita kirim. Nah, email tujuan kita udah dapat. Sekarang tinggal bikin mail to-nya. Di sini kita ketik aja. Oh iya, karena kita mau ngirim ke 5 email ini, kita bisa pakai for each $emails as $email. Nah, di sini kita bakal kirim mail to $email. Jadi kita bakal kirim ke semua email yang kita udah for each. Isinya send. Aku juga udah bikin ini ya, newsletter. Jadi tinggal ketik aja new newsletter. Karena kita nggak kirim apa-apa kayak begini, ya udah kayak gini aja udah selesai. Terus klik kanan newsletter, import class. Kalau kalian belum punya, kalian bisa ketik sendiri. This class is already imported. Udah ke import ini dia. Kalian bisa ketik sendiri use app mail newsletter. Oke, udah selesai kayak gini aja. Sekarang kita bakal coba mengunjungi rootnya. Ini dia mail trap aku. Ini emailnya kosong ya. Jadi aku bakal coba refresh, harusnya ini bakal ngirim email. Nah, ketika kirim email, karena kita mau tahu prosesnya butuh waktu berapa detik untuk kirim 5 email, aku bakal ngitung pakai detik gitu ya, 1, 2, kayak begitu. Oke, refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tuh. Ternyata ngirim email ini kira-kira butuh 8 detik, padahal cuma kirim 5 email doang. Nah, gimana kalau kita punya 100 user? Berarti kita ngirim 100 email. Nah, hitunglah itu 5 email butuh 8 detik, 100 email butuh berapa detik. Otomatis aplikasi kita bisa down gitu kan. Nah, itu masalahnya. Kita butuh ngirim 100 email, tapi aplikasi kita down. Yang kekirim cuma berapa email aja, karena ketika down, email kita nggak bisa lanjut dikirim. Kayak gitu. Sekarang lihat di mail trap udah kekirim semua tuh. Nah, jadi ini masih 5 nih. 5 masih belum down, tapi kalian bisa lihat sendiri butuh 8 detik buat kirim email, lama banget. Nah, ini kalian udah tahu prosesnya berapa lama yang dibutuhkan untuk kirim email tanpa queuing. Lanjut, kita sekarang bakal kirim email menggunakan queuing. Yang tadi udah ya, tanpa queuing butuh waktu 8 detik kira-kira untuk ngirim 5 email. Sekarang kita coba menggunakan queuing butuh waktu berapa detik sih, gitu. Oke, kalian bisa lihat sendiri kalau mau baca-baca di dokumentasi bagian mail, queuing mail. Di sini kalian bisa baca sendiri nih, since sending email message bla 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 bla, intinya kirim email itu ngasih impact yang negatif untuk response time dari aplikasi kita. Maka kebanyakan developer bakal menggunakan fitur mail queuing supaya kirim email itu berjalan di background, nggak kayak tadi. Ini tunggu selesai dulu baru halamannya berganti kayak gitu kan. Nah, itu kita
Artinya harus nungguin proses kirim email baru kita bisa melakukan hal lain. Nah, dengan menggunakan queuing, mail itu bakal berjalan di background, kita bisa melakukan apapun terserah kita. Jadi berjalannya di belakang layar kirim email itu. Nah, untuk bikin queuing itu kita harus ada yang di setting-setting. Kalian bisa klik di bagian ini tadi yang aku klik, Unified Queue API. Nah, ini kalian bisa baca-baca sendiri nih. Kalau kalian mau lihat ada di dokumentasi, terus digging deeper bagian keyways. Nah, ini banyak banget yang bisa kalian baca. Karena aku nggak mau bahas semuanya, bakal capek banget dan lama, aku bahas yang penting aja, yaitu inti dari ngirim email secara queue. Nah, intinya adalah kita di sini untuk menggunakan queue, kita bakal bikin job, terus ngedispatch job tersebut, terus kita juga bikin table baru untuk ngedata job yang kita queue. Mungkin kalian bingung, nanti di prakteknya bakal lebih jelas. Oke, langsung aja kita dengan cepat membuat file job dulu. Nih, kalian langkah pertama kalau mau bikin queuing harus bikin jobnya. Oke, aku copy aja dan di sini buka terminal baru, aku paste. Di sini aku bakal bikin jobnya proses newsletter gitu aja lah ya. Nah, job aku ini udah selesai. Kalau mau lihat filenya ada di app jobs. Nah, ini dia filenya. Isinya kayak begini. Otomatis di sini udah mengimplement should queue. Jadi di sini kita udah menggunakan queuing. Kayak begitulah kira-kira. Kalau ini udah, terus kita bakal butuh bikin table baru. Nah, untuk bikin table baru kita ada komennya nih. Sebentar ya. Untuk bikinnya ada di mana ya? Artisan migrate. Nah, ini dia. Nah, untuk bikin table queue kita harus pakai komen ini, php artisan queue table. Dengan begitu kita bakal dibikinin tablenya. Langsung aja aku copy, aku jalanin di terminal, paste dan enter. Nah, kalian bakal lihat di sini kita ada di folder database, terus migration kita dibikinin file baru, yang mana kita dibikinin file migration untuk bikin table yang namanya jobs. Isinya ini adalah jobs yang kita queue, kayak gitu. Nah, kita coba ya, di database kita, refresh, belum ada table yang namanya jobs. Baru ada valid jobs saja. Nah, kita harus jalanin php artisan migrate untuk bikin table jobs tersebut. Nah, udah selesai, refresh, kita sekarang udah punya table jobs. Jadi nanti disinilah proses di data. Jadi kita bisa tahu, oh apa sih yang lagi ada antrian, kayak gitu. Nah, nanti aja kalian bakal lebih jelas kalau ngeliat langsung kalau udah jadi codingan kita. Oke, kita baca lagi. Ini udah. Nah, satu lagi settingan. Kita harus setting di file env kita. Untuk queue connection, kita ganti jadi database. Oke, kita lihat di file env kita. Di file env kita untuk queue connection, mana dia? Sebentar, atas. Nah, ini dia. Queue connection secara default Laravel kita bakal pakai sing. Nah, kita ganti database. Nah, ini kalian bisa lihat di app config mail kalau nggak salah, atau queue, lupa aku. Oh, ternyata queue. Nah, untuk ini ya, connection ada sing, ada database. Nah, kalau sing ini drivernya sing, terus kalau database ini mana dia? Database drivernya database akan menggunakan table yang namanya jobs, kayak gitu. Jadi kita bakal menggunakan database, kita setting di sini database sebagai queue connection. Oke, itu syarat wajibnya udah selesai, kita udah bikin table migration, kita udah create kita udah bikin table migration baru untuk bikin table jobs, kita udah ganti env kita menjadi database, terus kita juga udah bikin file jobs kita. Nah, sekarang kita harus bikin sebentar. Nah, kita harus dispatch job kita supaya aplikasi kita tahu, oh kita ngedispatch atau merintah job kita untuk ngirim email, kayak gitu. Nah, langsung aja sebentar, karena aku lupa, aku bakal searching dispatch. Nah, kayak gini kira-kira. Inilah sintaksnya, kita panggil nama jobs kita dispatch,
Terus udah, ini kalau misalnya ada mau ngirim data, kita isi sebagai parameter di sini. Tapi karena kita nggak ngirim data di sini, sebentar aku close-closein yang udah. Karena kita nggak ngirim data di sini, di email kita, jadi kita nggak perlu naruh parameter di dispatch job kita. Oke, langsung aja kita bakal ganti ini semua. Nah, ini kan mail to, kita komen aja, kita nggak pakai mail to karena kita mau menggunakan jobs. Nah, cara makainya gimana? Contek aja, panggil nama filenya terus dispatch. Oke, aku copy paste aja. Aku paste di sini, aku ganti proses podcast ini jadi proses newsletter. Ini dia filenya. Oke, proses newsletter. Ini kita nggak kirim apa-apa sebagai parameter, jadi hapus aja. Ini klik kanan import class. Kalau kalian belum install extension, kalian bisa ketik manual di use app jobs proses newsletter. Oke, kayak gini udah selesai. Sebentar. Dispatch. Sebentar ya, aku lupa. Kayaknya kita harus ngirim email. Sebentar. Mail to dispatch proses. Sebentar. Kayaknya aku ada salah. Ini kita harus ngirim email di sini. Nah, jadi biar tahu kita ketika nge-dispatch kita ngebawa apa. Kan di sini kita mau ngirim email ke siapa? Kita udah for each ya. Listnya user 1@email.com, user 2@email.com, sampai user 5@email.com. Jadi kita bakal bawa email yang mau kita kirim itu ke job kita. Jadi di sini kita bakal ketik public $email kayak begitu aja. Di sini construct kita juga $email. Terus di sini $dis email aja sama dengan nampung $email. Dengan begitu udah selesai. Ini save. Dan kita udah dapat email apa aja yang bakal kita kirim. User 1, user 2. Jadi di sini sebenarnya ada user 1, user 2, user 3@email.com sampai user 5@email.com. Nah, kirim emailnya di mana? Kirim emailnya di method handle ini. Nah, jadi gimana sekarang? Jadi sekarang kita bisa copy aja ini. Paste ke sini. Ini import class mail. Kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa ketik use illuminate subpart facets mail. Nah, terus ini to-nya to apa? Ini kita ganti. Jadi this email. This email, tergantung yang kalian ketik di sini. Send-nya kemana? Send-nya apa? Kita udah bikin newsletter. Lagi-lagi klik kanan, import class. Nah, kalau kalian belum install extension, kalian bisa ketik app mail newsletter. Ini mail label kita. Udah sih kayaknya kayak gini aja udah selesai. Save. Nah, sekarang kita bakal coba ya. Aku liatin dulu untuk table jobs kita masih kosong. Seharusnya kalau kita refresh halaman ini kita bakal ada. Tapi sebelum itu aku bakal ubah tampilan ini supaya kita bisa ngitung. Kayak tadi kan daydump kita hitung 1, 2, 3 sampai 8 detik. Kita bisa ngeliat perubahannya supaya bisa ngeliat oh butuh 8 detik. Sekarang aku juga mau bikin kayak gitu. Kembali lagi ke controller kita, send email. Di sini aku bakal daydump dulu $emails. Kayak gini. Save, ini refresh. Nah, ini sebagai acuan kita. Kalau misalnya udah berhasil, ini bakal berubah halamannya. Oke, ini bakal aku hapus. Save, di sini kita bakal kirim email. Nah, ini kita bakal refresh, langsung hitung ya. Ketika refresh, hitung prosesnya. Siap? 1. Nah, cuman 1 detik ternyata teman-teman udah selesai. Jadi itulah queue teman-teman. Jadi sebelum pakai queue kita butuh 8 detik supaya halaman bisa berubah, supaya kita bisa melakukan sesuatu. Nah, di sini kita bisa melakukan sesuatu. Kalau misalnya ada tabel ada button login, kalian bisa login atau terserah kalian. Nah, di sini kita bisa di sini kita cuma butuh waktu 1 detik ya. Beda sama yang tadi tanpa queue 8 detik. Tapi ternyata kita belum ngirim email sama sekali. Lihat ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah email yang kita kirim tadi. Belum ada kirim apa-apa, jadi aku hapus dulu biar lebih jelas. Artinya kita belum ngirim email sama sekali di sini. Terus, nah ini hasil dari menggunakan queue, kita bisa lihat ada di table jobs. Nah, kalian bisa lihat ya ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah jobs yang kita queue, yang kita antrian. Jadi ini adalah email yang lagi ngantri untuk dikirim. Satu queuing ini
satu jobs ini mewakili satu email yang dikirim. Kalau kalian lihat di sini aku bakal copy isi datanya, payloadnya aku bakal Ctrl N, Ctrl V. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, kita ini ngirim ke user1@email.com. Terus aku coba yang bawahnya, copy lagi, aku Ctrl A, Ctrl V nih, ngirim ke user2@email.com. Jadi sebenarnya di jobs ini adalah antrian mau ngirim ke siapa aja, jadi lagi ngantri. Nah, lagi ngantri gini artinya belum dikirim emailnya, masih nyangkut di sini. Ada komen yang harus dijalankan supaya queue kita berjalan, jobs kita di dispatch atau dijalankan gitulah. Nah, jadi sekarang kalian coba dulu sampai kayak gini, sampai table jobs kalian berisi 5 data queuing ini. Kalau misalnya udah berisi 5 data queuing dan kalian lihat yang tadi ini ngirimnya ke user 1 sampai user 5 kalau nggak salah, itu artinya dispatch job kalian udah berhasil. Ini jobs kita masih ada isinya dan email kita belum kekirim sama sekali. Ingat, email belum kekirim sama sekali dan jobs kita masih ada. Kita harus menjalankan suatu komen artisan supaya email kita kekirim. Nah, komennya apa sih? Komennya adalah PHP artisan QWW work. Ini salah satu komennya aja, masih ada komen yang lain. Embel-embelnya tapi nggak aku bahas, kalian bisa baca sendiri. Nah, ketika kalian jalanin PHP artisan keyword ini di enter, table jobs ini kita bakal dijalankan. Jadi kalau sukses bakal berkurang satu persatu, terus emailnya bakal dikirim. Tergantung sih queue kalian ngapain. Kalau ngirim email ya ini bakal kekirim kayak gitu. Kalau import data maka bakal keimport datanya satu persatu kayak gitu. Tapi kita kan contohnya ngirim email, jadi seharusnya bakal kirim satu persatu. Oke, di sini emailnya masih kosong dan ini masih full 5. Sekarang ketika aku enter, kalian bakal lihat proses tuh. Jobs, proses newsletter lagi running. Kita lihat done, running done kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat tabelnya, refresh tuh. 5 job tadi udah habis, yang artinya adalah semua job udah dijalankan. Berarti emailnya udah kekirim pastinya. Seharusnya ya. Coba kita lihat. Tuh, benar udah kekirim emailnya 5 biji. User 1, user 2, user 3, user 4, user 5. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini juga udah done semua. Jadi intinya kalian harus ngejalanin PHP artisan keyword untuk ngejalanin queue kalian supaya bisa kirim email. Nah, kalau misalnya kalian ada perubahan codingan di job, mana job kita? Ini job ya. Ya, di jobs kita ada perubahan codingan, kalian harus reset ini keyword. Jadi kan ini sebenarnya masih berjalan nih. Kalau kalian kirim email lagi, dia bakal ngirim lagi nih keywordnya. Nah, kalau kalian ada perubahan di file jobs kalian harus Ctrl C. Nah, supaya berhenti artisan keyword, kalian bisa ngetikin lagi. Ketika udah di save, maka kalian harus ngetik lagi PHP artisan keyword supaya berjalan lagi antriannya. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang email udah kekirim, yang mana tadi ini cuma butuh waktu 1 detik, bandingin sama yang tanpa queue tadi butuh 8 detik, ini cuma butuh 1 detik. Proses udah selesai, tapi masih disimpan di job. Ketika jalanin PHP artisan keyword comments, langsung dikirim emailnya. Jadi jadi intinya adalah menggunakan keyword kita bisa ngirim email di balik layar background. Jadi ketika ngirim email prosesnya itu kita nggak terhambat, kita masih bisa login, kita masih bisa register, kita masih bisa create data, nggak perlu nungguin email selesai dikirim. Kayak gitulah kelebihan queuing di email. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini teman-teman. Sebenarnya queuing masih banyak banget yang bisa dieksplor. Ini kalian bisa baca-baca sendiri ya, lihatlah. Tuh, banyak banget. Kalau aku bahas bakal panjang banget video ini dan aku juga sedikit capek ngejelasinnya. Intinya adalah aku udah nyampein ke kalian gimana sih cara menggunakan queue. Gimana sih bikin file job, terus ngedispatch jobnya, bikin table jobs, dan lain-lain. Itu semua udah aku sampaikan sebagai intinya. Jadi kalau kalian pengen belajar-belajar yang lain, delay, unique job, dan lain-lain, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Jadi aku udah nyampein apa yang mau aku sampaikan dan inti dari penggunaan queuing. Oke, semoga berguna buat kalian. Kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like.
Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.